Sementara itu, pemirsa, pengamat dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Syaifuddin Bantasyam mengatakan penyelesaian non-yudisial pada kasus pelanggaran HAM berat tidak bertentangan dengan hukum. Namun tantangan bagi pemerintah pusat adalah menghindari kesenjangan bantuan antar korban dari 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diakui. Berikut wawancara Syaifuddin Bantasyam dengan kontributor Ayus di Banda Aceh, Taufan Mustafa. Hanya pada pemulihan hak-hak korban yang bersifat tidak ada kaitannya dengan kebenaran dan keadilan. Yang bersifat hak-hak korban itu khususnya yang sekarang difokuskan itu adalah pada bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan beberapa hal lain ya, semacam bantuan pengembangan UMKM dan sebagainya yang selama ini sebenarnya merupakan skema yang sudah digunakan oleh pemerintah seperti Keluarga Harapan ya, kemudian dalam program pengentasan kemiskinan. Nah, itu jawabannya itu. Jadi saya mengatakan bahwa kalau yang dicari hanya pemulihan dalam sektor dan para korban dan ahli warisnya menginginkan, setuju mereka, maka mereka akan merasa cukup dengan itu. Tapi kalau ada di antara mereka atau korban lainnya atau ahli warisnya mencari keadilan dan kebenaran, itu tidak cukup dengan pendekatan non-yudisial. Lalu apakah ini bertentangan dengan ketentuan yang ada? Tidak. Karena ketentuan yang ada memang tidak melarang ada pendekatan-pendekatan yang semacam ini, misalnya pendekatan non-yudisial seperti sekarang ini, itu tidak ada larangannya di dalam peraturan. Jadi kalau kita melihat pendekatan yang sifatnya normatif, itu boleh-boleh saja pendekatan itu dilakukan, tidak ada sesuatu yang dilarang. Tetapi kita kalau kembali kepada aturan juga, maka aturan mengatakan bahwa terhadap pelanggaran HAM pada masa lalu, maka diselesaikan dengan dua cara. Pembentukan pengadilan HAM ad hoc, lalu dengan cara rekonsiliasi. Nah, kalau pembentukan pengadilan HAM ad hoc itu harus diusulkan ke DPR. Nah, ini kan aspek politik mungkin akan memainkan peran di situ. Apakah DPR misalnya merasa kalau dibentuk nanti ini akan membuat mereka dari organisasi partai politik tertentu dirugikan, apalagi sekarang ini ya mendekati tahun politik, sudah dalam tahun politik, dan tahun depan ada pemilihan, ada pemilu lagi kan. Jadi ada campur tangan legislatif, dan itulah yang menyulitkan selama ini ya, ketidaksesuaian, satu pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam kaitannya dengan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Kalau rekonsiliasi larinya kepada KKR. Nah, kita sayangnya undang-undang KKR itu kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2006 yang lalu. Nah, sayangnya sampai dengan sekarang itu tidak pernah ada upaya serius dari pemerintah untuk menyusun rancangan undang-undang baru KKR gitu. Karena itu tidak digunakan. Nah, saya kira kenapa kemudian pendekatan non-yudisial yang ditempuh oleh Jokowi ya, itu ada kaitannya juga dengan ketidakmampuan menggunakan sarana pengadilan HAM ad hoc. Kemudian bukan ketidakmampuan, yang kedua ketidakmungkinan menggunakan KKR karena tidak ada landasan.